Cileunyi merupakan salah satu kecamatan juga ya di Kabupaten Bandung yang lalu lintasnya sangat sibuk. Karena Cileunyi merupakan pertemuan dari berbagai arus ya teman-teman ya. Baik dari jalur sini ya, dari arah Garut Tasik ini, kemudian dari arah Sumedang, dari arah Kota Bandung juga, dari arah Cibiru, kemudian dari arah jalan tol Purbalenyi, dan dari arah jalan tol Cisumdawu. Luar biasa. Nah, ini saya berada di underpass jalan tol Cisumdawu ya. Nah, itu jalan tol Cisumdawu di atas. Saya lurus ya ke arah terminal Cileunyi. Kalau ke kiri masuk ke jalan tol Purbalenyi ya, ke sana. Saya lurus. Ini ke arah Bandung ya, ke arah Cibiru. Kalau dari kanan itu dari arah Sumedang, dari arah Kota Bandung juga bisa. Nah, ini situasinya di sekitar Cileunyi ya. Itu exit tol Cileunyi, dari sana ke sini. Sedikit kepadatan, cukup meriah ini. Nah, ini situasinya seperti ini. Silakan teman-teman selamat menyimak, selamat berselancar tanpa skip ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Asep di Asep on the way. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya. Saya kali ini berada di Jalan Raya Tasikmalaya ke arah Bandung, tepatnya di Nagreg ya teman-teman ya. Ini persis di depan rumah makan Asep Strawberry atau Astro Nagreg barusan ya. Saya menuju ke arah Bandung ya, atau ke arah Cileunyi dari arah Nagreg ini ya. Namun saya dari arah Tasikmalaya ya teman-teman ya, dari arah Malangbong atau Limbangan, bukan dari arah Garut atau Kadungora. Nah, di depan sana sebentar lagi saya akan memasuki jalan lingkar Nagreg. Nah, ini udah masuki jalan Cagak nih. Ini adalah simpang Cikaledong ya, bukan jalan Cagak Nagreg ya, tapi ini masuki jalan Cagak Cikaledong. Nah, ini kalau lurus dari sana itu dari arah Bandung, saya ke kiri ke arah jalan lingkar Nagreg karena ini satu jalur. Nah, ini Cikaledong, ini memasuki jalan lingkar Nagreg. Luar biasa. Nah, itu terpantau dari sini, itu adalah gunung atau bukit Cikaledong. Dan ini memasuki jalan lingkar Nagreg. Kali ini saya akan mereview perjalanan dari Nagreg ini ya ke arah Cileunyi ya teman-teman ya. Suasana aslinya bagaimana? Silahkan teman-teman simak ya. Seperti biasa video saya tanpa skip. Nah, ini kalau ke kiri itu bisa ke arah Garut. Saya nanti lurus ya, melewati flyover ya. Nah, ini sebetulnya ini flyover ya, di bawahnya ada jalan raya juga. Jalan raya dari arah Bandung ke arah Garut ya, flyover ini. Kalau ke arah Garut tuh ke arah sana nanti. Nah, itu terpantau dari sini tuh. Nah, itu. Dan itu dari arah Garut. Nah, itu ke situ. Ke sana kembali ke arah Bandung. Luar biasa teman-teman ya. Cuaca hari ini alhamdulillah mendukung ya, sangat cerah, tidak terjadi hujan, jadi saya bisa melaksanakan perjalanan dengan nyaman dan kondusif ya. Kemudian arus lalu lintas juga alhamdulillah di Nagreg ini saat ini, biasanya Nagreg yang cukup padat ya apabila di hari-hari tertentu, terutama weekend ya, karena Nagreg merupakan pertemuan arus ya dari arah Bandung, Tasikmalaya dan Garut ya. Namun kali ini saya melaksanakan review di Nagreg, alhamdulillah suasana atau arus lalin terpantau lancar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, seperti yang teman-teman simak. Nah, ini ada sedikit perlambatan karena memang ada truk ya. Truk biasanya suka lambat kalau ditanjakan. Ini tanjakan ya teman-teman ya, sekitar 10 derajat ya, karena memasuki lingkar Nagreg itu jalanannya nanjak dulu ya.
Setelah nanti memasuki terowongan Lingkar Nagrek, nanti baru menurun kembali ke arah pusat perniagaan Kecamatan Nagrek. Banyak rest area di sini ya, atau banyak yang menjajakan kuliner, tempat istirahat, kedai-kedai kopi ya. Jika teman-teman memerlukan informasinya silakan. Ini ada jembatan terpantau. Nah itu luar biasa asik. Kalau pas ada keretanya asik ya, itu adalah jalur jembatan kereta api, dan itu rel ya, rel kereta api. Masih berfungsi ya, masih produktif. Jalur dari Bandung ke arah Garut, Tasikmalaya, juga ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan sebagainya. Jika teman-teman sedang duduk-duduk di bawahnya, tentu akan sangat memanjakan mata ya jika ada kereta melintas di atasnya. Menjadi spot yang sangat indah tentunya ya. Baik, ini ada proyek kelihatannya. Ini masih di sekitar Lingkar Nagrek. Sebentar lagi ya, sekitar 200 meter memasuki terowongan Lingkar Nagrek ya teman-teman ya. Nah ini masih di area Lingkar Nagrek. Ini banyak sekali. Nah ini kiri itu adalah tempat-tempat istirahat, karena banyak sekali yang beristirahat di sini ya, karena memang spotnya menakjubkan, spot selfie-nya menakjubkan ya teman-teman. Nah ini masuki jalan Lingkar Nagrek. Nah ini luar biasa, konstruksi yang sangat megah, luar biasa tentunya ya. Makanya di sini banyak sekali orang yang bersuah foto ya teman-teman ya. Entah apakah boleh atau tidak ya sama pihak-pihak terkait. Namun saya sering lihat banyak ya di sini, karena memang spot selfie-nya menakjubkan, instagramable ya tentunya, luar biasa. Jalan Lingkar Nagrek ini merupakan jalan yang dibangun khusus ya untuk mengurai kepadatan di jalur utama Nagrek, yang memang banyak terjadi, sering terjadi kecelakaan ya dulunya, karena memang jalannya cukup curam, kemudian juga terbatas ya jalurnya mungkin. Makanya dibuatlah oleh pemerintah tuh jalur Lingkar Nagrek. Nah ini jalur Lingkar Nagrek ini dibuat satu arah ya, dari arah timur, dari arah Garut aja atau Tasikmalaya ke arah Bandung. Kalau arah sebaliknya dari arah Bandung ke arah Tasik atau Garut melalui jalan Nagrek Lama ya, atau jalan protokol ya. Ini sudah mulai menurun kembali. Sebentar lagi masuk ke Lingkar Barat ya, memasuki area jalan protokol. Asik teman-teman suasananya, ada pom bensin juga, ada masjidnya. Nah itu luar biasa. Backgroundnya gunung, namun sudah terpangkas bawahnya ya, sudah diambilin tanahnya. Di sini banyak bukit, namun diambilin ya tanahnya, sudah dibuat untuk pengurugan ya, mungkin ya banyak proyek ya, entah dibawa ke mana ya, saya kurang tahu. Nah itu luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, sebelum lanjut saya mengingatkan ya kepada teman-teman, sekali lagi mohon maaf bukannya menggurui, silakan teman-teman sholat ya. Jangan sampai teman-teman menonton video saya ini atau menyimak video saya ini melalaikan terhadap ibadah sholat. Jangan lupa teman-teman sholat ya, karena sholat merupakan kewajiban kita selaku manusia hidup di dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf bukannya menggurui, kita di sini hiburan ya, kita di sini sharing, silaturahmi, termasuk saling mengingatkan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, lanjut. Di depan sebentar lagi ada pertigaan, itu adalah pertemuan arus, pertemuan kembali dengan jalur lama. Itu adalah jalur Nagrek Lama. Dari kiri ke arah timur ya, itu satu arah, itu ke arah Garut, dari Bandung ke arah Garut atau Tasik. Saya ke kiri ya. Nah ini Lingkar Barat ya. Nah ini memasuki jalan protokol. Nah ini memasuki wilayah atau pusat perniagaan atau pusat kota ya,
Kecamatan Nagreg. Nah, di area sini juga terdapat kantor kecamatan ya, entah yang mana ya. Kecamatan Nagreg itu desa Nagreg. Kalau Kecamatan Nagreg sebelah sana ya, kalau nggak salah kantornya tadi, kantor desa di sana. Nah, ke kanan ke situ, ke arah stasiun kereta api Nagreg, saya lurus ke sana ke arah jam 12. Ini udah mulai masuk anak-anak sekolah ya, tadi terpantau. Nah, seperti ini situasinya kalau Nagreg lagi tidak macet, alhamdulillah. Itu ada petunjuk arah ya di sana. Nah, itu Bandung 34 km, Jakarta 204 km, Merak 326 km. Jadi dari jarak dari sini ke Bandung atau ke kota Bandung itu sekitar 36 km. Lumayan ya teman-teman ya, masih jauh. Kecamatan Nagreg merupakan kecamatan paling ujung timur ya, yang berada di wilayah Kabupaten Bandung ya teman-teman ya, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut, diantaranya dengan Kecamatan Limbangan dan Leles. Kalau Limbangan jalurnya ke arah Tasik, kalau Leles ke arah Garut. Ini ada Gapura, selamat datang di Kabupaten Bandung, karena sudah di Nagreg. Nah, ini kantor kecamatan yang tadi saya bilang, saya lurus ke sana. Kantor kecamatan Nagreg ya teman-teman. Jika teman-teman dari arah Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, atau dari arah Jawa Tengah bagian selatan mau ke arah Bandung atau Jakarta, pasti melintasi jalur ini. Kemudian yang dari arah Garut, yang dari arah Singaparna juga teman-teman ke arah Bandung pasti melintasi jalur ini, jalur selatan. Jalur Nagreg merupakan jalur utama ya. Jika teman-teman sering nyimak di televisi atau di media-media pada saat lebaran atau pada saat arus mudik atau balik, dari wilayah ini atau wilayah Nagreg sering disebut-sebut ya. Nah, ini pertigaan Tugaran, sering disebut-sebut ya di TV, sering diberitakan karena memang jalur selatan atau jalur utama ya. Jadi banyak sekali pemudik ya waktu pada saat musim lebaran tiba. Baik, lanjut teman-teman. Di sebelah kiri saya ada Yonif Pararider 330. Nah, itu adalah tempat bertugasnya bapak-bapak TNI ya, Angkatan Darat. Luar biasa ya. Baik, lanjut. Ini masih wilayah Nagreg. Saya nanti akan mereview perjalanan ini sampai dengan ke Cileunyi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, mudah-mudahan bisa menjadi tutorial. Silakan ya, sah-sah aja apabila teman-teman menjadikan video saya ini menjadikan tutorial arah jalan dan sebagainya ya. Dari arah Nagreg ke arah Cileunyi nanti saya akan review ya. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, video saya tanpa skip dan tanpa backsound, supaya teman-teman bisa menyimak bagaimana ya suasana aslinya secara detail. Nah, ini sudah memasuki wilayah Cicalengka ya teman-teman ya. Ini sudah turunan, ini masuk turunan Karikil ya Cicalengka. Nah, Cicalengka juga salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Nagreg, paling ujung timur kedua setelah Nagreg. Ini ada perumahan Cicalengka Cengkeh Indah. Saya lurus ke sana. Nanti saya tidak akan melintasi pusat perniagaan atau kota kecamatan Cicalengka ya, karena dimungkinkan kalau lewat sana itu ada sedikit kepadatan. Saya nanti akan melalui jalan bypassnya aja ya, jalan bypass Cicalengka. Jadi tidak melalui pusat perniagaan kecamatan Cicalengka ya teman-teman ya. Nah, ini masuki desa Nagrog ya di kecamatan Cicalengka. Wilayahnya namanya ini, daerah sini Warung Lahang ya kalau tidak salah. Nah, ini masuki bundaran, ada taman terbuka hijau
Karena ini wilayahnya Desa Nagrog, jadi ini juga sering disebut Bundaran Nagrog. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini semacam taman tengah-tengah jalur. Sebelah kiri saya tadi terpantau itu kantor Desa Nagrog. Itu ada jalan juga ke kiri ke arah jalan Desa Narawita. Nah, ini ada pertigaan, persimpangan. Kalau lurus ke arah pusat Cicalengka ya, ke sana ke arah jam 12 saya ke kanan ke sini. Karena saya melalui jalan bypass Cicalengka ya ke arah Cilenyinya. Nah, ke sini teman-teman ya. Jangan salah jalan ya teman-teman ya. Apabila teman-teman dari arah Nagreg mau ke Bandung, belok kanan sini. Kalau lurus juga bisa sebetulnya, cuman teman-teman bakal terjebak kepadatan terlebih dahulu di sekitar Cicalengka. Nah, ini memasuki jalan bypass Cicalengka. Kalau ke sana tadi kembali lagi ke arah Nagreg. Baik, lanjut. Nah, suasana aslinya seperti ini ya. Jalan bypass Cicalengka juga tadinya tidak ada ya. Namun sekitar tahun 2000-an ya kalau tidak salah. Ini pemerintah alhamdulillah membuatkan jalan ini. Bukan jalan tol ini ya, tapi jalan biasa, jalan arteri. Namun sangat membantu ya, sangat membantu arus lalu lintas. Seandainya jalan ini tidak ada, tentu akan sangat padat ya di pusat perniagaan Kecamatan Cicalengka. Nah, setelah ada jalan ini, yang pengendara dari luar Cicalengka yang melintasi Cicalengka bisa melintasi jalur ini tanpa harus memasuki wilayah pusat keramaian di Kecamatan Cicalengka. Karena cukup padat ya Cicalengka. Ada pasar, ada alun-alun, terminal, pusat perniagaan dan sebagainya ya. Bisa memangkas durasi waktu ya tentunya. Baik teman-teman, bagi teman-teman juga yang mau request ya, request perjalanan antar wilayah seperti ini dari Nagreg ke Cilenyi, kemudian dari wilayah-wilayah lainnya yang berada di Priangan khususnya atau di Bandung Raya, silakan teman-teman bisa tuangkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan pada suatu kesempatan jika saya ada waktu luang, kemudian juga dalam keadaan sehat ya, insya Allah saya akan buatkan reviewnya, saya akan laksanakan ya request teman-teman tersebut, walaupun saya hadirkan dalam video yang bentuk seperti ini, dalam bentuk sederhana. Mohon maaf ya apabila videonya kurang sempurna atau hanya sederhana seperti ini. Ya, mudah-mudahan walaupun seperti ini bisa menjadikan teman-teman hiburan ya. Terutama teman-teman yang berada di perantauan, yang sering melintasi jalur ini ya. Orang Tasik, Garut, atau sering mudik lewat jalur ini. Tasik, Garut, Ciamis, Pangandaran, Cilacap juga sering lewat sini. Purwokerto, Banyumas, Yogyakarta. Silakan apabila tidak sengaja menemukan video saya ini, selamat menyimak. Silakan ya, selamat berselancar ya teman-teman ya. Terutama bagi teman-teman yang sedang merantau, yang sedang di luar negeri ataupun domestik ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu ya, dan selamat bernostalgia. Namun kali ini saya hadirkan dalam bentuk video virtual dan dalam keadaan suasananya tidak macet ya, seperti dulu, seperti waktu teman-teman melintasi jalur ini pada saat arus mudik atau balik ya, tentunya saat macet. Nah, ini alhamdulillah suasana arus lalu lintasnya sangat lancar. Ini masih wilayah Kecamatan Cicalengka ya, dan masih di Jalan Raya Bypass Cicalengka. Alhamdulillah rimbun, di tengah-tengah sudah banyak pohon-pohonan ya, luar biasa.
Tidak akan lama lagi saya memasuki wilayah Parakan Muncang ya teman-teman ya. Nah seperti ini, luar biasa teman-teman ya. Baik teman-teman, lanjut. Seperti biasa teman-teman, apabila teman-teman berkendara, kita saling mengingatkan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan ya teman-teman ya tentunya. Kemudian juga sebelum berangkat juga persiapkan surat-suratnya, baik perorangan maupun kendaraan. Nah ini teman-teman putaran arah, ini adalah Bundaran Nagrog, Bundaran Parakan Muncang. Kalau Bundaran Nagrog yang tadi itu dari arah Bandung yang mau menuju ke Cicalengka ini ya, ke sini. Nah ini ada pertigaan ke arah sini ya, di bundaran ini. Pertigaan ke kiri itu ke arah Cicalengka juga sama ya, saya lurus ke sana. Kemudian ke kanan juga ada pertigaan ya, di sisi kanan itu ke arah Parakan Muncang. Nah itu, atau Cimanggung ya, bisa ke arah Sumedang. Nah itu ke sana. Nah itu luar biasa, kita lurus ke sana ya. Kita sudah memasuki wilayah Ranca Ekek ya teman-teman ya, kalau sudah melintasi Parakan Muncang ini. Ranca Ekek adalah salah satu kecamatan juga di Kabupaten Bandung yang berdampingan dengan Cicalengka. Tapi wilayah Ranca Ekeknya hanya sebelah ya teman-teman, di sini sebelah kiri aja yang ini. Kalau sebelah kanannya itu wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nah ini merupakan wilayah jalur ini atau jalan raya ini ya, Jalan Raya Bandung Garut ini, atau suka disebut juga ini Jalan Raya Ranca Ekek, merupakan pembatas wilayah juga ya. Kalau kiri merupakan Kecamatan Ranca Ekek, kabupatennya Bandung. Kalau di sebelah kanan Kecamatan Cimanggung, kabupatennya Sumedang. Luar biasa teman-teman ya. Nah jadi saya berada di tengah-tengah dua wilayah kabupaten. Nah ini masuki Ranca Ekek, masuki Ciburaleng atau Karapiak, itu pom bensin Ciburaleng. Jika teman-teman memerlukan informasinya mengenai perbankan atau mau ngambil ATM dan sebagainya, nah di sini juga ada Bank BRI. Nah itu ada Bank BRI unit Haur Pugur ya. Saya lurus masih ke arah jam 12. Luar biasa teman-teman ya. Ini ada putaran arah. Jika teman-teman mau berputar, ini putaran bunter atau pangsor ya. Kemudian di area sini banyak juga tempat-tempat perbelanjaan. Jika teman-teman memerlukan perlengkapan atau keperluan-keperluan di jalan, ada Indomaret, Yomat, Alfamart dan sebagainya. Bahkan Borma juga ada. Nah itu arah jam 11 terdapat Borma Ranca Ekek, Borma Toserba ya. Oh Borma Pangsor ya, mohon maaf. Ada juga Ayam Penyet Surabaya. Nah, ini Borma, luar biasa. Nah, ini sudah memasuki desa Cangkuang barusan, Nanjung Mekar ya. Kemudian ini memasuki desa Cangkuang kalau yang sebelah sini. Sebelah kiri saya ada pabrik banyak sekali ya. Daerah Ranca Ekek ini merupakan daerah industri. Cimanggung juga. Sini banyak area industri, banyak pabrik. Setahu saya ada pabrik yang bernama Pabrik Waram, Indo Neptune, kemudian Karina, Sunsilon dan sebagainya. Ini juga ada Bank Perkreditan Rakyat BPRKS. Ini Bojong Hareus ya, ada putaran arah juga, Bojong Hareus, Cangkuang, desanya Cangkuang ya. Nah ini lurus lanjut. Kemudian di depan sana, di sisi kanan itu terdapat kawasan Jarum Super atau sekarang itu dikenal dengan Dwi Papuri Abadi. Nah itu kawasan perniagaan atau pergudangan ke arah kanan. Nah itu saya lurus. Nah ini pertigaan juga ke arah kiri, ke sisi kiri
memasuki wilayah Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek. Nah, ini warung Cina ya. Nah, ini teman-teman. Nah, itu ke sana ke arah Desa Linggar. Kalau pernah dengar Desa Linggar ya teman-teman ya. Nah, itu arah masuknya. Di depan sana PT Asia Agung sebelah kiri, kemudian berdampingan sebelahnya Ponek. Kalau di sebelah kanan itu ada PT KHTEK yang sangat besar. Pernah dengar juga mungkin teman-teman ya. Tidak akan lama lagi 100 meter sisi kanan itu ada PT KHTEK, gerbangnya sampai 6 pintu ya kalau tidak salah, saking luasnya, karena mencakup 2 wilayah kecamatan kalau tidak salah ya. Nah, ini PT KHTEK. PT KHTEK itu pabrik terbesar ya di Bandung atau di sekitar Jawa Barat ya, bisa jadi pabrik tekstil terbesar ya. Wilayahnya aja mencakup 2 wilayah kecamatan ya, yang berbatasan langsung, yaitu Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung di wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, ini sebelah kanan saya ini wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupatennya Sumedang. Sebelah kiri saya Rancaekek, Kabupaten Bandung ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini merupakan jalan ini merupakan perbatasan antar wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang ya teman-teman ya. Tentunya di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, ini masih wilayah PT KHTEK ya teman-teman ya dari tadi. Nah, ini sebelah kanan saya, di sisi kanan, di seberang sana, nah itu masih wilayah PT KHTEK. Ada beberapa pintu, ada sampai 6 pintu ya kalau tidak salah. Nah, ini putaran arah. Sebelah kiri saya ada Auto 2000 Toyota, luar biasa. Silahkan jika teman-teman memerlukan informasinya. Ini masuki wilayah Cipasir, masih Kecamatan Rancaekek, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan Jatinangor. Luar biasa teman-teman ya. Ini sudah sebentar lagi memasuki pusat perniagaan Kecamatan Rancaekek ya. Nah, di depan sana ada persimpangan ke arah kiri, bisa ke arah Samsat Rancaekek ya. Nah, ini Samsat Polresta Bandung. Nah, ke situ. Saya lurus ke sana ke arah jam 12. Ada bundaran juga di sini. Putaran arah sekaligus bundaran, ada ruang terbuka hijaunya. Ini adalah Bundaran Permata Hijau. Kenapa disebut Bundaran Permata Hijau? Karena di sebelah kiri saya mungkin ya. Nah, ini itu terdapat perumahan Permata Hijau. Nah, ini bundarannya. Masih lurus ya, ini memasuki wilayah Munggang. Sebelah kiri saya ada jalan ke kiri ke arah Desa Jelegong, Rancaekek juga ya kecamatannya. Nah, itu Jelegong ke sana ya. Bisa ke sana. Nah, itu. Kalau teman-teman pernah dengar minuman Hanaang, mohon maaf ini tidak di-endorse ya. Nah, ke situ pabriknya teman-teman, ke arah jalan Desa Jelegong. Di dalam ya, ada di Rancakendal kalau nggak salah. Nah, ini pertigaan Dangder, tidak akan lama lagi, yang sudah cukup familiar jika teman-teman sering melintasi jalur-jalur ini. Nah, ini ada pertigaan ke sisi kiri, yaitu pertigaan Dangder Rancaekek ya. Kalau lurus ke Cileunyi kita lurus ya. Kalau ke kiri ke arah Rancaekek, pusat perniagaan Rancaekek. Ada stasiun Rancaekek dan sebagainya ke sana ya. Bisa juga ke arah Kecamatan Solokan Jeruk, Majalaya, Ibun, Ciparai, Pacet, dan kembali ke arah Soreng juga bisa melewati jalur tadi ya. Luar biasa. Nah, kemudian di kanan itu ada arah-arah jalan. Nah, itu juga di seberang. Itu ke arah Jalan Kolonel Ahmad Syam atau ke arah Jalan Sayang. Bisa langsung tembus ke pusat perniagaan Kecamatan Jatinangor. Dan juga bisa juga ya jika teman-teman memerlukan informasinya, bisa ke arah asrama Brimob Polda Jabar. Bapak-bapak Brimob ya, polisi yang bertugas di Brimob Sayang ya di situ ya.
Sayang merupakan suatu desa ya di Kecamatan Jatinangor. Ke tadi arahnya ya, ke Jalan Kolonel Ahmad Sam. Baik, lanjut teman-teman. Nah, ini sudah memasuki wilayah. Nah, ini ada bundaran lagi. Ini bundaran ABC. Entah kenapa jalan ceritanya bagaimana ini disebut bundaran ABC. Apakah ada apa ya dengan huruf ABC di sini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita di sini sharing, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya. Nah, ini bundaran ABC masuki wilayah Cipacing ini teman-teman ya. Luar biasa. Nah, ini ada persimpangan lagi ke arah kiri, itu ke arah Bubuah 2 Ranca Ekek. Juga bisa tembus ke jalan utama Ranca Ekek yang tadi ya, yang persimpangan Dangder. Kalau yang sebelah kanan saya ini Cipacing, sentra senapan angin, Kecamatan Jatinangor. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya yang namanya Cipacing. Nah, ini wilayahnya sebelah kanan saya. Nah, itu. Ini banyak sekali ya di sana ya, karena disebut juga sentra atau wilayah yang terkenal dengan kerajinan tradisionalnya, yaitu pembuatan senapan angin ya. Luar biasa. Nah, ini ada SPBU Almasum. Baik teman-teman, pas belokan ini merupakan perbatasan ya. Ini ada banyak sekali ya yang menjajakan kuliner, baik kiri maupun jalan di seberang sana di kanan. Nah, ini merupakan perbatasan memasuki wilayah Cileunyi ya, dari Ranca Ekek maupun Jatinangor. Nah, ini kiri maupun kanan sudah memasuki wilayah Kecamatan Cileunyi. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan juga ya di Kabupaten Bandung yang lalu lintasnya sangat sibuk, karena Cileunyi merupakan pertemuan dari berbagai arus ya teman-teman ya, baik dari jalur sini ya, dari arah Garut Tasik ini, kemudian dari arah Sumedang, dari arah Kota Bandung juga, dari arah Cibiru, kemudian dari arah jalan tol Purbaleni, dan dari arah jalan tol Cisumdawu. Luar biasa. Nah, ini saya berada di underpass jalan tol Cisumdawu ya. Nah, itu jalan tol Cisumdawu di atas. Saya lurus ya ke arah terminal Cileunyi. Kalau ke kiri masuk ke jalan tol Purbaleni ya, ke sana. Saya lurus. Ini ke arah Bandung ya, ke arah Cibiru. Kalau dari kanan itu dari arah Sumedang, dari arah Kota Bandung juga bisa. Nah, ini situasinya di sekitar Cileunyi ya. Itu exit tol Cileunyi, dari sana ke sini. Sedikit kepadatan, cukup meriah ini. Nah, ini situasinya seperti ini. Silakan teman-teman selamat menyimak, selamat berselancar tanpa skip ya, sekali lagi. Nah, situasinya seperti ini, luar biasa. Ini sebelah kiri saya ada Pasar Cileunyi, Pasar Sehat Cileunyi. Nah, itu di sana. Di sana itu ada seperti lapangan yang dipakai pasar malam kalau malam ya. Nah, itu merupakan ex terminal Cileunyi lama. Pertigaan di sini. Kalau ke kanan itu bisa ke arah Sumedang atau kembali lagi ke arah tol ya. Saya ke kiri. Nah, ini ke arah Kota Bandung atau ke arah Cibiru. Jika teman-teman mau melaksanakan perjalanan ke arah Kota Bandung atau ke arah Priangan Barat ya, ke arah sini. Kalau menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil juga bisa. Namun pilihannya bisa lewat tol kalau menggunakan mobil. Nah, ini bisa ke arah Cibiru ya, lurus ke sana, masuk ke jalan percobaan Cibiru, Kota Bandung, Cimahi, Purwakarta, Cianjur dan sebagainya ke arah sini. Nah, ini memasuki wilayah jalan percobaan Cileunyi. Ini wilayah Pasar Sore ya, daerahnya namanya Pasar Sore. Ke kiri ke arah Galumpit ke sana. Saya lurus ke sana ke arah jalan percobaan Cileunyi, yang kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke arah Cibiru, Kota Bandung, Cimahi dan sebagainya. Ini satu jalur ya. Nah, ini jalan percobaan Cileunyi, memasuki Cikalang di sana ya, Cinunuk sebentar lagi. Baik teman-teman, karena review saya sudah sampai di Cileunyi dari Nagreg ya, maka reviewnya saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Tak ada gading yang tak retak,
Apabila ada kata-kata atau keterangan-keterangan yang saya sampaikan salah, silakan bisa teman-teman koreksi atau ralat di kolom komentar. Silakan teman-teman tuangkan di kolom komentar. Kita di sini sharing sekali lagi ya, hanya hiburan, berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan. Yang utamanya yaitu hiburan dan silaturahmi ya teman-teman ya tentunya. Kemudian bagi teman-teman juga jika berkenan silakan klik tombol subscribe-nya, gratis ya teman-teman ya. Jangan lupa juga like, share, dan komentar. Jika teman-teman ingin merequest juga silakan teman-teman tuangkan di kolom komentar juga ya. Kemudian juga jika teman-teman tidak mau ketinggalan video saya yang selanjutnya atau yang lain, silakan teman-teman bisa klik atau aktifkan tombol notifikasinya, loncengnya ya, supaya teman-teman mendapat pemberitahuan bila saya mengupload video-video yang baru. Demikian saja teman-teman ya, demikian saja. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, tidak kurang suatu apapun tentunya ya. Jangan lupa subscribe dan sholat ya. Salam sehat selalu, salam satu aspal. Semoga sehat selalu. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.